Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fana Nevin. Nah, di kesempatan kali ini saya nggak sendirian teman-teman. Seperti yang sudah kalian baca di judul serta di thumbnailsnya, sekarang saya sedang bersama Dokter Irun. Panggilnya dokter, tante, ibu, apa bu, apa piye? Ah, itulah bingung, kakak. Panggil nama aja Irun. Gak enak kayak sama Bu Dokter ya. Nah, by the way, ngobrol-ngobrol aku ketemu sama dokter kan pas waktu Audak 400 di Solo malam-malam. Jadi ya mohon maaf baru dulu, keluar hutan. Iya, mohon maaf jenengan jadi setannya pada saat itu ngajak saya untuk tidur. Ngantuk. akhirnya saya tidur juga. Habis baru keluar dari hutan, saya mau beli minuman nggak ada. Untung waktu itu ada Dokter Joe. Ada mobilnya Dokter Joe. Johan yang dari Malang. Oh iya, yang itu apa namanya, double kabin ya? Iya, mobil apa tuh? Mobil high-ace. Ngawal itu kan? Ngawal. Jadi memang kita bisa ngambil dari situ kan. Aku kehabisan air minum, ya udah ambil. Baru keluar, Mas Fana nih keluar. Habis apa tuh, ngopi ya? Iya, habis ngopi. Terus kamu oleng-oleng tuh nggak bawa sepedanya? Itu pertama kali saya ikut Audak 400, yang 400 kilo teman-teman. Pertama kalinya dan merasakan yang namanya goes sambil merem. Bener-bener goes sambil merem teman-teman. Nah, ternyata malah ditinggal juga. Ya kan sama tinggal aku akhirnya. Gara-gara ngantuk di CP7. Iya, alasannya baterai habis. Alasannya baterai cycloco mati. Terus alasan ngecas, asli nih jujur iku ngantuk deh. Oh my god. Asli ngantuk, aku nggak kuat, ngantuk banget. Terus tidur sejam lagi aku. Sejam di situ ya, di Alfamart terakhir itu. Geser lagi, pindah. Sempet bisa cari tempat. Ada warung yang tutup gitu. Nyaman banget pokoknya. Kita langsung tidur 1 jam. Jam 6 pas bangun. Jam aku 6. Sendiri itu terus sampai finish. Yang pas waktu bareng sama sampean berhenti juga dia. Allahu Akbar. Berhenti. Aku berhenti, Dok, nggak kuat, mau tidur. Ya udah. Iya kan sih, rombongan kan pada saat itu kan banyak. Ada berapa? Ada 6 orang ya. Iya. Yang sama suaminya sama itu pokoknya pakai sepeda warna merah itu kan, kalau salah. Berhenti mereka, ada warung berhenti. Sama yang turn 2 berhenti juga. Allahu Akbar. Akhirnya saya sendiri, tapi aman jadi nggak kena Car Free Day. Oh iya, paginya kena Car Free Day. Iya. Tapi aku alhamdulillah finish jam 7. Karena targetku juga yang penting finish deh. Iya. Yang penting under punya COT. konten. Under COT juga tuh jam 7 kan jam 9 ya. Betul. Dan yang penting ada konten. Yang penting konten. Ya, kalau nggak gitu nggak ada konten. Event terakhir kemarin ikut apa ini? Kelana. Kelana ya. Kelana volume 1. Volume 1, guys. Kelana, guys. Deg-degan. 270 kilo. Ya. 270 atau bro? 200, pertama 120, yang kedua 160. Totalnya? 280. 280, elevasi 6.000 mdpl. Aku pertama kali tuh dia ajak disuruh nggak berangkat untuk Kelana, budal Kelana. Oke, mikir-mikir berkali-kali karena melihat elevasinya 6.000 guys. Mundur dhisik aku. Dan ternyata di samping saya ikut guys. Ada 4 perempuan yang ikut. Jenengan? Saya, Dokter Ayu. Dokter Ayu. Dari Cibubur. Patricia, Lisia, yang udah sering lomba juga tuh dia. Awalnya ketemu di BJ, awal sepeda juga di BJ. Kemudian anak Semarang, Dewi. Oh, yang pakai remnya mekanik. Ya. Iya, gravel, terus remnya mekanik. Iya. Mungkin karena latihannya di Semarang, nanjaknya keren dia. Oke. Keren banget. Dari kita berempat, saya nomor 4. Finishnya, sampai cuma beda-beda setengah jam. Tapi finish. Itu yang penting guys. Finish semua. Dan under COT banget. Masih jauh? Jauh. Ini kalau lihat dari sini. Guys, start jam 5.30, setengah 6, finish jam 5.11, 5 sore ya. Oke. Yang jam 5 ini etapa pertama itu berapa
120. 120. Itunya 2.500. Under COT di jam 8. Jam 8. Jam 8. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Berarti masih spare. Anjir, masih jauh. Bisa tidur. Jadi bisa tidur. Tidurnya banyak. Terus apa namanya, yang etapa kedua start jam 3, finish jam 20, jam 8. Under COT cut off time itu jam 12.00. Masih selisih 4 jam. Wah, luar biasa. Cap 7 itu maksudnya apa? Nomor topiku, nomor pendaftaran. Oh ini ya, yang cap itu ya? Iya, itu capnya. Cap 7. Berarti dari topi ini boys. Dan hadiahnya ya ini. Apa hadiahnya? Coba apa oleh Anda ikut kelana? Ini hadiah finisher. Kalau nggak finish ya nggak dapet ini. Apa ini? Kartu bed. Kartu bednya. Terus mau ditaruh di mana Nah itu belum tahu. Ini bed, teman-teman. Mungkin bed. Nanti beli jaket ya, ditempel kan ada ini. Nah, boys sih, bednya kelana. Disiksa 280 km. Elevasi 6.000. Bayarnya piro tuh? 1.500. Pendaftarannya 1.500. Terus penginapannya. Dapat penginapan juga? Dapat penginapannya kita bayar sendiri. Hotel itu yang di etapa pertama itu? Etapa pertama bayar sendiri. Oh, bayar sendiri. Bayar sendiri. Dan itu nggak gitu mahal juga sih, untuk kelas di sana 350-an. Tapi malam. Di tempat itu kan? Start dan finish. Start dan finish di situ di Pekalongan. Berarti ngirimnya juga di situ. Di situ. Udah inden jauh-jauh hari bareng-bareng itu. Udah, panitia udah nyerahin, dapat harga corporate, jadi ya lumayan. Bayar 1.500, dapat makan? Sarapan pagi. Cuma pagi. Karena dari hotel. Dari hotel. Cuma karena pagi mereka hanya nyiapin nasi goreng. Padahal saya pengennya omelet. Jam 3 tuh. Kan berangkat jam 3. Jam 3 sing masak omelet belum bangun. Disiksa guys. Dapetnya mau ini toh. Iya. Nah, kalau bentang Jawa? Bentang Jawa sama. Kalau kamu juara juga dapetnya badge. Guys, cuma yang nggak kebeli di sana, persaudaraannya luar biasa. Persaudaraan ya. Sampai sekarang alumni Bentang Jawa itu saling sapa. Sik dulu, ojo bahas Bentang Jawa dhisik. Iya. Ki ben kepo. Ini Bentang Jawanya Kelana. Jadi produknya Bentang Jawa juga. Produknya Bentang Jawa. Maghrib tuh. Kita lanjut teman-teman. Nah, mumpung belum panjang lebar. Ini mau tanya dulu nih sebelum lanjut ke Kelana ya. Sejak kapan jenengan sepedaan? Sepedaan kalau waktu itu mikirnya Brompton, karena apa? Brompton pertama kali? Pertama kali itu dari tahun 2017-an udah. 2017 berarti kalau ketemu sekarang berarti 6 tahun ya? 6 tahunan. Nah, untuk yang mulai serius itu kapan? Serius dalam arti road bike. Brompton juga serius sebenarnya. Serius. Jadi jarak jauh kita tempuh. Brompton itu pernah juga ngelilingin Bali. Itu tahun kapan? Waktu ngelilingin Bali. Jadi Brompton itu punya acara kayak BDO, gitu-gitu kan, itu kan. Sempat ikut? Sempat ikut yang di Bali. Terus abis itu kita ngelencer keliling Balinya. Berarti yang baru-baru ini BDO yang 2018. Iya. Yang kalau di Bali yang juaranya Bandung kan? Bandung. Iya kan? Atau itu. Terus aku beli pertama itu 2014 kok. Brompton pertama. 2014 beli Brompton pertama. Berarti tapi sepedaan belum jauh-jauh dong? Belum. Terjauh ya paling 100 sudah. Pondok 100. Dengan Brompton. Tapi nggak pakai Garmin, belum kenal. Zaman itu belum kenal. Belum kenal, masih pakai jamnya iPhone. Jamnya iWatch. Oh iya, bisa juga ya. Bisa pakai itu. Ada heart rate, ada apa, pakai itu aja. Kilometer juga bisa kan? Bisa. Speed bisa dari situ juga. Dari situ pada saat itu ya. Nah, yang terjun ultra kita ngomongin. Terjun ultra. Iya. Jadi ceritanya awal dulu ya, kali waktu
waktu COVID itu kan kita sempat bingung tuh ya mau ngapain gitu ya. Jadi suatu saat poolnya anak-anak kota wisata ini di Janji Jiwa, waktu itu Nako belum ada. Terus? Di Janji Jiwa duduklah, ada satu orang, kemarin saya lihat dia endut gitu ya waktu main Bromptonan sama dia. Kok tiba-tiba dia udah punya waktu itu S-Work sepedanya. Kok keren badanmu sekarang, olahragamu apa? Aku cuma coba pakai ini, memang bisa langsing ya pakai itu gitu. Ngerut berarti akhirnya? Road bike. Itu jadi, belum ngerut sampean? Belum. Oke. Berapa beli sepeda? Waktu itu, malu dok, aku katanya dia bilang. Berapa? Aku bilang, ini kan zaman lagi susah nih, aku beli 240 dulu. Waktu itu dia bilang. SL7 berarti dong? Iya, S-Work tapi yang S-Work. Iya, S-Work SL7. SL7 mungkin ya. Kalau 200 mah SL7 ya, dong? pokoknya dia beli waktu itu harusnya harganya cuma 200 berapa, tapi hari itu kan lagi susah tuh, sepeda-sepeda lagi habis ya. Dia beli sekitar 240 apa 280 gitu. Oke, berarti speknya tinggi. SL7. Saya sampai bilang, gila nih Kiare. Kok beli sepeda harga segitu? Untuk apa sih modal segitu? Pada saat itu. Terus mau belajar dok, mau. Terus tiba-tiba aku digoda tuh sama satu orang, datang ke kantor. Dia kasih lihat waktu itu fokus tapi yang masih rim brake. Oke, Izalco. Ya kan? Izalco Max. Oke. Nah itu pas banget. Aku pakai kok enak. Gitu. Belilah itu. Beli. Terus mulai goes satu putaran kota. Berapa itu dulu beli pertama kali Izalco? Masih murah. Harga murah 20. Oh, masih di atas 20? 24. Oh iya. Masih pandemi ya? Masih pandemi. Oh iya, harga gorengan. 24-an lah harga gorengan. Ya udah boleh bayar 2 kali. Aku ambil masih belajar kan. Sempat bilang ini bahaya nggak sih pakai rim brake? Pakai rim brake aku bilang. Enggak lah, semua sepeda begini kok gitu. Iya, awalnya kan ya. Iya, terus ya udah coba. Dari situ baru muter. Mungkin karena posisi, karena apa ya? Kok gua 10 kilo nafasku nggak bisa keatur gitu. Coba latihan MAF apa kuy? Apa itu? Aku nggak ngerti MAF gitu kan. Apa lagi buka itu? Lalu YouTube ada tuh latihan MAF. Jadi maksimal kita punya heart rate itu kalau diukur kan dari 220 dikurangin usia. Aku tuh usiaku waktu itu 51. Jadi saya ini piro usia sampean? 53 jalan 54. Guys, aku raminder guys. Aku masih umur berapa ini dan kilometerku masih berapa guys? Dan itu saya latihan dan ternyata memang latihan tiap hari itu penting ya. Jadi saya latihan mulai dari 10 kilo, 20 kilo di kota wisata aja muter. Terus rutin tiap 30 kilo memperbaikin heart rate gitu ya dengan MAF. Dapat saya 4,5 bulan. Jadi heart rate-nya tetap di 120 standby walaupun kecepatanku di 35. Iya, ngatur-ngatur heart rate gitu. itu. Jadi kalau dia biar stabil di nilai 120. Udah dapat heart rate-nya bagus. Jadi latihan waktu itu aku latihan cadence, MAF, strength, sama power. Iya, strength. Sama itu yang aku latih 3 menu itu aja berulang-ulang. Itu dikasih tahu sama? Belajar dari teman-teman. Gusti sih yang banyak bantu. Makanya Gusti akhirnya menjadi temanku di Ultra. Dok mau lari kemana sih dok? Ya aku nggak tahu. Aku bilang, aku nggak tahu. Senyamannya aja. Yuk, ini ada Jakarta, Bandung, Jakarta. Itu belum ikut Audak pada saat itu? Belum. Berarti pertama kali nyoba jalur panjang? Jakarta, Bandung, Jakarta. Oke, itu eventnya imigrasi. Imigrasi tiap tahunan. Dan aku nggak tahu itu kapan daftarnya, aku nggak ngerti yo. Tiba-tiba ada event. Tiba-tiba ada aja itu, terus tiba-tiba dicemplungin dalam grup itu. Dan aku nggak nyangka COT-nya waktu itu di jam 5 harusnya, tapi jam 1 kita udah masuk. Dan nggak ada rasa capek, nggak ada ngos-ngosan selama perjalanan. Sampai amazed sendiri, kok gue bisa ya gitu. Hasil latihan.
Memang dibuat menu latihan, harian diputar sini, Sabtu Minggu kita goes long, agak panjang ya, lah, 100, 150, betul, 200 gitu ya. Yang paling sering sih makan sate, Yeti. Gitu. Padahal Yeti di sini ada, kita Yeti sana. Jauh guys, Yeti itu di Purwakarta. Purwakarta, guys. Pulang pergi 200 sampai sini. Itu belum ikut Audak. Belum. Nyampe sini. Sebelum ikut BJB. Sebelum Bandung Jakarta itu latihannya itu. Terus sampai sini tuh 180-an, nggak sampai 200. Ya, kita muterin lagi, genepin 200 baru pulang ke rumah. Soalnya kalau dari Depok, kalau lewat jalur apa namanya? Waduk, Jatiluhur itu cuma 70. Betul. Cedek banget loh. Cuman lebih naik turun. Nah, samain lewat jalur Pantai Utara. Pantai Utara terus nanti masuk ke komplek perumahan gitu. Yang jalannya agak begini-begini. Nah, gitu. Terus yuk kita coba ultra. Apa? Ini ada Audax 600. Jadi yang pertama kali ikut Audax 600. Pertama kali ikut Audax langsung turun 600 guys. Audax 600 pakai sepeda ini. Loh, wis punya Aspero? Udah. Aspero. Nah, settingan ini terus selama latihan menuju Audax 600 kan belum pernah bawa gembolan. Kan duluan yang sepeda biru. Iya. Farah. Iya. Nah, pas punya Farah itu duluan mana? Ini sama Farah? Duluan sih itu. Si Farah? Si Magma. Terus Audaxnya? Aurum. Terus Audaxnya? Audax pertama kali? Audax pertama kali 600 itu. Pakai Cervelo. Oh. Aspero 5. Baru keluar. Aspero 5. Pertama kali ikut Audax 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu ikut langsung 600 Jogja itu pakai Aspero 5 ini. Berarti ini umurnya udah lumayan. Lumayan, udah 2 tahunan. Udah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Latihan pakai belakang. Bawa lengkap baju. Itu latihan terus. Kita pergi kemana? Ke Mangade, bawa gembolan. Kok berat ya bawa ginian. Belum tahu Apidura. Jadi pakai Rhino Walk. Rhino Walk pertama kali. Rhino Walk. Nah, waktu ikut Audax 600 kejadian. Jadi di kilometer 30 putus rantai. Putus rantai. Ternyata bukan putus rantainya, tetapi RD-nya patah, antingnya. RD hanger. Iya. Jadi selama 30 kilo menuju ke 600, saya single crank. Single crank. Pertama kali ikut Audax, single crank, putus rantai dan matinya di kecil gear kecil. 32 ya? 32 ya? 32. Terus ini di sini. Anjir. Selesai loh 600. Di ukuran 34 ya? 34. Dikasih 34. Iya. 32 selesai. Memang over COT dan karena tahu kejadian itu disambutnya luar biasa sama teman-teman Audax. Disambut luar biasa, itu nangis karena baru pertama kali ikut jarak jauh. Itu tandemnya si Gusti? Bertiga, Gusti, aku, Dendi dari Cibubur, sama-sama baru mulai Audax. Itu pokoknya dibarengi sama mereka terus sampai finish? Iya. Bareng terus. Udah sempat, gimana dok mau berhenti? Enggak lah, kita selesaikan. Tapi gua nggak bisa cepet ya. Memang di dalam latihan tuh aku paling males cadence. Ya. Jadi secara tidak sengaja dalam kejadian itu mau nggak mau cadence. Cadence dan ternyata cukup cepat. Ngicik terus. Dengan gear ratio seperti itu. Dan tidak ada kram. Tidak ada kram. Cuma di setiap pemberhentian CP kan pakai bib ya. Aku masukin es batu. Jadi setiap pemberhentian aku nyari ada es batu nggak Bu? Oh iya untuk itu ya. Aku masukin di paha sini, goesin lagi. Untuk mempercepat gitu. Itu kan apa namanya perbaikan otot ya. Otot. Jadi kan ada inflamasi. Aku cuma pikir ada inflamasi karena kan gerakannya cepet terus kakinya. Karena itu dari segi ilmu kedokteran atau ilmu dari teman-teman? Kedokteran. Kalau teman-teman sih nyaranin semprot sana semprot sini. Jadi ilmu kedokteran nih? Iya. Jadi kompres es aja.
ilmu, sebenarnya bukan ilmu baru juga teman-teman. Cuman ini kalau setiap pengen enak ya, setiap di CP kalau misal ikut audak yang long, kasih es. Ya, karena atlet biasanya memang setelah race ya, baru itu mereka, enak banget karena kita kan posisinya kan gini gitu ya. Jadi aku taruh pasti di 3 posisi, sini sama kaki. Kalau enggak pakai aqua yang dingin banget, aku taruh aja di sini berangkat. Kalau aku sih biasanya kan kalau setiap misalkan sempat istirahat gitu kan ngerendam aqua apa namanya? Aqua yang adem. Aqua yang adem. Iya. Jadi pasti itu di CP kalau udah masuk di atas 300 buka sepatu, bawa jalan kakinya jadi biar nggak terlalu ini. Terus kalau udah kehujanan, belilah kaos kaki yang di Alfa situ. Bawa kaos kaki. Beli di kaos kaki di Alfamart kan murah tuh. Jadi kalau udah basah, buang aja kan udah nggak bisa dicuci lagi. Meskipun sepatu basah? Sepatu basah nggak apa-apa. Kalau sepatu basah sambil nunggu kita makan, minum atau apa, aku beli Pampers, masukin di dalam ya biar kering dikit. Oh, ketarik ya. Kalau misalkan ada koran ya koran ya. Koran. Tapi ini Pampers aja lah, beli Pampers. Membantu tapi? Bantu, banget. Itu dilakukan di event? Di event Audax aku ngelakuin itu. Sering. Oke, ilmu baru guys. Pakai Pampers untuk mengurangi basah. Iya. Oke. Pertama sih pakai waktu belajar pakai Camoes justru bukan di 600. Di 600 itu kan justru dapat ilmunya tuh lucu. Jadi kalau kamu udah nggak enak di area selangkangan, diajarinnya beli aja kanebo kan lembut tuh. Pakai di antara sela-sela itu. Oh ternyata enak juga sih, adem jadinya. Kanebo. Baru tahu ini. Aku kanebo baru tahu. Soalnya kalau aku jangan lupa nanti kanebonya dibuat gelap sini habis kanebo terus tinggal lap rai guys. Kono tisu. Tapi aku kalau long ride biasanya aku pakai minyak zaitun itu. Iya, minyak zaitun. Karena terus nggak mau beli camosis. Betul. Ada yang ngajarin juga waktu itu yang sempat viral juga waktu kita di Bentang Jawa. Pakai itu loh, tisu magic. Untuk ngurangi kram. Untuk ngurangi tapi sakit. Bisa untuk ngurangin sakit juga kan? Ternyata itu ada analgetiknya. Iya, emang. Iya. Jadi lucu. Emangnya aku pernah pakai. Jadi itu sempat jadi modal kita juga tuh, pasang di situ. Jadi belajar di perjalanan kayak gitu. Akhirnya kita sekarang mau jauh kayak apapun simple banget udah bawain 7 liter aja yang belakang. Berarti saya nggak bisa ngomong bahwasannya sampean ya termasuk pesepeda lama juga. Kalau kategorinya pesepeda lama di ultra, bahkan sebelum ikut Audax. Iya. Nah, yang menjerumuskan beli Aspero ini? Aspero waktu itu gara-garanya kan mau cari sepeda gravel memang. Oh, udah tertarik gravel? Emang tertarik gravel. Pilihannya antara Specialized atau ini. Gitu. Specialized nggak ada barangnya. Iya, barangnya habis kan waktu itu susah. Dan sampai sekarang pun susah? Susah, padahal ada yang bagus tuh loh. Gravelnya ada yang cakep tuh. Aku di jalanan sampai sekarang pun nggak pernah lihat Specialized. Iya. Belum pernah ketemu. Betul. Yang pakai Specialized ya? Betul. Datang ke sana nggak ada. Terus akhirnya pas sampai di sini, ini pas nih dok ukurannya 49 buat dokter. Gitu ya. Terus pas beli juga harganya nggak mahal-mahal amat ya. Berapa dulu? 50-an ya. 50-an? Cervelo Aspero. 50 untuk ininya. Tapi kan ini pakai setnya GRX, beda lagi. 50 untuk frame top? Frame top? Frame top guys. 50 nih. Oke, frame top berarti. Jadi ya udah sejak ini ngerakit? Iya, sejak nyemplung di enggak kan memang di sana ada pilihan. Mau pakai GRX atau pakai SRAM atau pakai apa? Aku pilih pakai GRX. GRX akhirnya. Di i2. Gue pakai yang itu. Berarti ketemunya ini bukan beli full bike ya? Jatuhnya full bike karena ada pilihan kan di sana. Ya waktu ditunjukin nggak. Sebenarnya kan cuma frame top. Frame top sebenarnya. Akhirnya
jadinya ya ngerakit lah. Jatuhnya ngerakit dengan samain pilihan ini ada pilihan part ini ketersediaan part yang ini. Akhirnya jatuhlah sesuai ini sekarang. Karena persiapan jarak jauh aku pakai juga untuk ininya tebel kan. Iya, ini aku pakai Cycle Fashion kan. Cycle Fashion. Jadi jatuhnya invest untuk sepeda ini berapa dulu? 120-an ya. Anjir, 120 pada saat itu. Bukan masa pandemi kan? Masih pandemi. Masih sekarang pandemi. Ya di bawah itu ya? Iya, sekarang udah di bawah itu. Iya. Masih pandemi. Jadi sejak 600 itu langsung setiap ada Audax ikut, setiap ada Audax pokoknya nggak pernah ketinggalan. Oke, berarti sebelum Audax pun sudah punya Aspero. Udah. Karena kepengenan itu tadi, melihat di luar atau melihat teman-teman yang lain. Ya, ada yang sudah pakai gravel. Karena baca-baca. Dari gravel itu yang paling nyaman. Bisa dipakai di kondisi apapun. All-roundan lah ya. Terus teman-teman yang Bromptonan yang tinggal di BSD, kan banyak tuh teman-teman Brompton dulu tinggal di BSD, kok pada mainnya ke Rumpin. Jangan lupa pakai tuh Magma lu, Aurum salah sepeda. Jadi di otak nih, kok kayaknya Aurum deh harus beli ini gitu. Akhirnya pilihannya ke gravel. Iya, tadinya Surly yang mau aku beli, tapi Surly kosong. Surly yang itu kan satu setbacknya cuma 32 saat itu. Guys, jomplang banget dari Surly langsung ke Aspero. Dari besi langsung ke karbon, guys. Tapi enak loh Surly itu. Enak ya, emang karena secara komposisinya ya. Surly kan dibangun untuk long ride. Iya. Emang dibuat nyaman untuk perjalanan minggat. Betul. Nah, ini langsung jauh banget ini Aspero, karena kan untuk kompetisi juga bisa. Betul. Ini kan. Jadi sebelum beli ini aku beli Surly, itu 5 bukit pakai Surly. Sepeda besi yang event 5 bukit, punyanya Hilmi. Event pertama Audax langsung 600. Meskipun over COT. Over COT. Di situ belum bisa ngatur. Jadi lucu tuh. Saya ngantuk di jam 11 siang. 11 sampai jam 2 itu saya pasti ngantuk. Iya, sementara yang lain pada semangat, yang 2 orang karena ini bertiga. Jadi terpaksa berhenti. Tapi nanti begitu masuk jam 7 jam 8 Dendi yang ngantuk. Jadi waktu kita banyak yang kebuang di situ waktunya. Akhirnya kesinian belajar. Ini bertiga nggak pernah matching nih waktunya gitu ya. Akhirnya di Audax 1 tahun terakhir saya memutuskan sendiri. Baru 1 tahun ini sendiri? Sendiri. Selebihnya saya bertiga terus tuh sampai terkenal dengan Trimas Ketirs dari ini Upin Ipin Kak Ros. Waktu itu istilahnya karena sama-sama botak mereka berdua. Upin Ipin sama Kak Ros. Terus makan juga lucu tuh, dari segi makan jadi nggak matching. Saya suka yang apa ini ya kalau lagi pergi gitu pengen yang berkuah, jarang makan nasi. Jadi saya pasti nyari daging yang berlemak yang gitu. Itu nggak matching. Yang lainnya maunya ayam goreng lah, nasi goreng lah, ini itu gitu. Terus yang satu nggak bisa makan Indomie, baru belajar makan Indomie saat itu gitu loh. Jadi itu yang adjustmentnya banyak kalau bawa temen. Itu baru bertiga aja. Karena perbedaan kan. Dari bertiga aja kita perbedaannya cukup banyak gitu ya. Akhirnya kalau udah di atas 400 udah pasti over COT karena bisa beda-beda dalam istirahat dan sebagainya. Ikut event kedua itu over COT juga? Waktu sama mereka itu yang ikut yang 600 itu over COT. Yang pertama. Terus 1200 yang pertama juga over COT juga. Tapi begitu sendiri di bawah terus. Di bawah under COT terus. Yang 1000. Karena saya ternyata suka ini tahan ngantuk. Iyalah. Dibandingkan mereka karena. Iyalah. Aku ditinggal loh tuh satu. Sumpah aku ditinggal guys. Aku ikut ngomong tuh, tinggal sejam, aku nambah sejam. Sejam ya? Imbas sejam dulu nih guys. Yang Solo 400. Nah, Audax kedua itu langsung ke 1200? Ya, langsung 1200. Di 1200
Kita ada kejadian apa ya waktu itu ya? Jadi apa horor? Itu cukup lelah, ya karena dari start basah terus kan. Terus di beberapa spot banjir malah. Berapa spot banjir, jadi sempat ada masalah di sepeda juga karena kena air. Itu pakai Aspero lagi? Aku pakai R5 apa Aspero ya? Kayaknya Aspero. R5 kan baru ini. Aspero kayaknya. Berarti kalau Audax itu ya masih Aspero. Masih Aspero. Jadi Aspero ini banyak banget udah perjalanannya. Udah terus menggigil, kedinginan, tidurnya bingung. Itu bertiga ya? Bertiga itu, berempat. Ada satu tiba-tiba nebeng dan dia terus gitu bareng. Itu anak dari mana ya itu? Dari Semarang kali itu. Apa anak hilang? Iya, jadi kena kita, kayaknya kita sama nih pace-nya, ayo kita bareng. Iya, kalau Audax ada yang pace-nya sama, nebeng terus ya. Nebeng terus. Iya. Nah, ternyata begitu saya memutuskan untuk sendiri, itu temenku jadi tambah banyak. Karena begitu kecepatan ke depan, saya ketemu orang nempel sama yang situ kenalan lagi. Nanti kalau aku ketinggalan, aku kena yang belakang, ada teman lagi. Gua kecepatan, ketemu lagi depan teman lagi. Tambah banyak temannya. Sampai akhirnya aku juga kenal. Iya. Gara-gara ngantuk. Hampir jam 12 ya? 12 itu kita. Di atas jam 12 ya? Di atas jam 12, serem banget lagi kamar mandi ya. Iya, itu di Solo. Astaga. Dan itu aku habis nabrak ular. Pas di ketemu alasnya. Sampean pas di alas. Kan ada tanjakannya lumayan tuh kan? Yang lumayan, terus airnya turun kan, hujan tuh. Iya. Nah ternyata turun bersama dengan badan ular yang mungkin licin kena air. Itu saya nggak bisa ngindar. Saya nabrak dan waktu nabrak untung saya nggak jatuh. Jadi tapi sempat deg-degan takutnya ularnya berbalik. Takut ular jadian yang pas wilayah dekat-dekat kuburan itu. Oh, sebelum tikungan, tanjakan. Sebelum tanjakan. Tanjakan tikungan. Iya, tanjakan langsung tikungan. Tikungan kanan. Iya, betul. Aku astaga kaget. Itu ularnya gede loh segini badannya. Iya, gede sih. Itu saya nabrak, jeglak gitu. Segini, yo kelasnya piton. Iya, piton itu. Iya. Saya pikir, aduh kalau dia balik gimana, saya sampai nggak berani ngeliat belakang. Saya cuma bilang, aduh permisi ya, maaf, saya jadi jerit-jerit aja gitu. Makanya apalagi kalau ya aku sebagai muslim, aku misalnya kalau gue ikut sih jangan lupa salam kalau ketemu kuburan. Iya. Nah kita kembali ke Kelana ini sekarang. Iya. Oke. Menarik.